wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Revolusi Prancis. Yang beranggotakan saya Presatista Rizky Widya Iswara, Saya Redita Dewi Kusumawardani. saya Ervan Rajka. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa itu Revolusi Prancis dan bagaimana itu Revolusi Prancis? Jika kalian belum mengetahuinya, maka ayo kita simak video berikut ini. Video kami akan membahas tentang Revolusi Prancis. Pertama, apa sih Revolusi Prancis itu? Revolusi Prancis adalah periode sosial radikal dan pergolakan politik di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis. Revolusi ini merupakan salah satu dari revolusi besar dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Lalu, kapan sih Revolusi Prancis terjadi? Revolusi Prancis terjadi pada 5 Mei 1789 sampai dengan 9 November 1799. Bagaimana latar belakang terjadinya Revolusi Prancis? Revolusi Prancis disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang paling dominan adalah masalah keuangan negara. Untuk faktor lain yang mendukung terjadinya Revolusi Prancis diantaranya 1. Berkembangnya paham rasionalisme, Aufklärung, dan paham romantisme. 2. Adanya pengaruh Revolusi Amerika. 3. Adanya ketidakadilan dalam sistem feodalisme Prancis yang membagi masyarakat menjadi 3 golongan. Di antaranya golongan bangsawan, golongan kaum agama, dan golongan rakyat jelata. Dikarenakan oleh sistem pemerintahan yang buruk. Revolusi Prancis juga terjadi karena kekuasaan raja yang terlalu absolut kepada rakyatnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Terjadinya tindak kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Raja Louis, pemungutan pajak yang terlalu memberatkan rakyat, serta defisit keuangan negara yang mengapa faktor tersebut Revolusi Prancis terjadi. Yang kedua, apa aja sih pemikiran di balik Revolusi Prancis? Yang pertama ada pemikiran dari salah satu tokoh terkenal bernama John Locke. Ia adalah salah satu tokoh pemikir yang berasal dari Inggris. Ia menyatakan bahwa sistem pemerintahan memberikan kebebasan rakyat untuk bertindak dalam masalah ekonomi. Sedangkan pemerintah hanya menyediakan peraturan guna menghindari penyelewengan dari pihak pemegang kekuasaan. Kekuasaan perlu dibagi menjadi 3 bagian penting, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan federatif. Yang kedua ada pemikiran dari Jean-Jacques Rousseau. Ia mengemukakan bahwa negara terbentuk atas dasar kesepakatan antara rakyat dan penguasa. Negara harus berdasarkan kedaulatan rakyat, dan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip ini akhirnya dikenal dengan nama demokrasi. Ia juga mencetuskan perihal mengenai hak asasi manusia. Ia menyebutkan bahwasanya manusia sejak lahir sudah sama dan merdeka. Yang ketiga ada pemikiran dari Montesquieu. Ia mencetuskan bahwa perlu adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menjamin agar pemerintahan tersebut tidak sewenang-wenang karena memiliki kekuasaan dalam satu tangan. Kekuasaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemikiran-pemikiran tokoh ini mengakibatkan lahirnya slogan untuk menuntut hak kebebasan atau liberty, persamaan atau equality, dan persaudaraan atau fraternity. Dikarenakan Raja Louis XVI tidak mampu menangani krisis yang terjadi, ia membuat suatu kebijakan di mana pajak diberlakukan untuk semua golongan, termasuk kaum borjuis. Kebijakan ini ditentang keras oleh kaum bangsawan karena pemberlakuan pajak harus berdasar badan legislatif. Oleh karena itu, diadakanlah sidang Estes General untuk menentukan pajak bagi para bangsawan. Namun, sidang ini tidak menghasilkan titik terang. Pada akhirnya, sidang dibubarkan oleh Raja Louis, sehingga menimbulkan reaksi keras dari kaum borjuis dan rakyat jelata. Pada akhirnya, mereka membentuk National Assembly pada bulan Mei 1789. Hal ini menjadi permulaan bagaimana Revolusi Prancis terjadi. Pada tanggal 26 Agustus 1789, dikeluarkan suatu deklarasi mengenai hak-hak manusia dengan warga negara.
Pada tahun 1792, sistem tatanan lama dan monarki dihapuskan. Kemudian rakyat Prancis mengeksekusi raja beserta keluarganya. Apa pengaruh revolusi Prancis itu? Revolusi Prancis mengubah cara pandang bangsa Eropa mereka bahwasanya semua manusia memiliki status yang sama. Mereka juga mengenal sistem pemerintahan demokratis yang mengakui hak-hak warga negara dalam mengontrol dan membatasi kekuasaan. Bagi negara Indonesia, revolusi Prancis sangat mempengaruhi pergerakan nasionalisme yang berkembang. Paham seperti demokrasi dan nasionalisme menjadi pelajaran yang berharga bagi tokoh intelektual Indonesia yang memperjuangkan nasib bangsanya dari cengkraman penjajah. Para tokoh pergerakan juga membangun partai politik dan menggunakan paham nasionalisme sebagai landasan perjuangannya.